Mari kita berdoa. Hanya Engkau Allah kami, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima pujian dan sembah kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang kami alami hari demi hari sampai pada saat ini. Kami rindu di hari perhentian ini, bejana hidup kami diisi kembali dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menolong kami menjalani hari-hari hidup kami yang ada di depan. Roh Kudus, kiranya menerangi pikiran setiap kami, sehingga firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, kami mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita dibawa Tuhan sudah sampai minggu yang kedua di tahun 2022. Saya yakin Bapak Ibu mungkin di setiap keluarga atau pribadi membuat resolusi tertentu. Ada mungkin berkata 2022 hidup saya ingin jadi berkat lebih lagi. Saya ingin hidup saya dan keluarga saya makin kuat di dalam Tuhan. Oke. Biasanya resolusi itu akan terlihat mulai April, Mei, Juni dan seterusnya. Apa benar dilakukan? Kalau awal-awal masih semangat. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan kebenaran ini. Hidup yang bertumbuh, hidup yang menjadi berkat, tidak bisa dilepaskan dari menjadi orang yang juga berhikmat dan bijaksana. Kalau kita ingin menjadi berkat, kita juga harus menjadi orang yang berhikmat, tetapi juga yang bijaksana. Untuk mendapatkan hikmat dan bijaksana, perlu didikan, perlu diajar. Dan kalau namanya itu didikan, pendidikan itu berarti bukan hanya diajar, tetapi juga dihajar. Orang makin bijak ketika dia mengalami diajar, tetapi juga dihajar. Diajar itu bicara pengetahuan, bisa jadi itu teori. Tapi dihajar itu bicara tentang pengalaman, mengalami apa yang diketahui sekarang itu dialami. Tapi juga ketika kita ingin jadi berkat, apa yang kita tahu harus kita praktekkan. Waktu kita harus mempraktekkan apa yang kita tahu, kita perlu hikmat. Mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 10, ayat 10 sampai 15. Pengkhotbah pasal 10, ayat 10 sampai 15. Saya bacakan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri.
karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema untuk khotbah minggu ini hidup dalam didikan Tuhan. Pertanyaan sederhana, apakah Bapak Ibu tiap hari menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup kita keseharian itu adalah didikan? Masihkah kita peka ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita sadar bahwa Tuhan sedang mendidik kita? Banyak orang hanya pagi baca Alkitab, renungan. Setelah itu kehidupan selanjutnya tidak ada hubungannya dengan firman yang dia baca tadi pagi. Maka ketika jam 12 siang ditanya, sudah renungan tadi pagi? Sudah. Apa renungannya tadi pagi? Aduh, apa ya? Kita seringkali tidak sadar bahwa sebenarnya hidup kita setiap hari harusnya diwarnai atau dikuasai oleh firman. Maka ketika kita mengalami apapun, seharusnya kita menghubungkan pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Yang tadi pagi mungkin sudah berfirman kepada kita, bicara kepada kita lewat pembacaan firman tadi pagi. Misalnya mungkin pagi ada yang renungan dan di situ firman bilang, sabar terhadap sesamamu. Jam 10 ada orang membuat kita emosi. Dan pada saat itu kita bereaksi tanpa berpikir bahwa tadi pagi Tuhan sudah bicara bahwa kamu harus sabar. Nah, saudara-saudara, hidup dalam didikan Tuhan seharusnya kita sadar bahwa tiap hari adalah proses Tuhan mengajar dan mendidik kita. Dalam teks kita pengkhotbah di sini saudara-saudara, kalau kita mau mengerti kita pengkhotbah, pasal 1 sampai 6 itu pengkhotbah bicara bahwa di bawah matahari, di kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada yang bisa diharapkan. Semua sia-sia. Dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan. Dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan. Pasal 1 sampai 6 begitu negatif. Mau bicara kepada kita bahwa kita hidup di dunia yang seperti ini. Apa saudara pernah berpikir tiap hari saudara bertemu dengan orang berdosa di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sedangkan saudara dan saya adalah orang berdosa. Lah apa yang mau diharapkan? Maka itu pengkhotbah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan. Maka itu kita harus saksama memperhatikan hari-hari hidup kita. Kalau pengkhotbah berkata sia-sia bukan berarti tidak ada satupun yang baik, bukan. Tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Saudara bisa bedakan rasa bahagia dan bahagia. Rasa puas dan puas itu sendiri. Orang berpikir kalau saya punya banyak uang, saya punya banyak harta, maka saya akan merasakan kebahagiaan itu. Faktanya banyak orang sudah punya segala sesuatu, tetap tidak merasa bahagia. Karena merasa bahagia dan bahagia itu berbeda. Sama dengan orang merasa puas, saya akan merasa puas kalau saya punya ini dan itu. Faktanya setelah itu didapat tetap tidak puas. Karena hanya merasa puas. Merasa puas, merasa bahagia tidak sama dengan puas dan bahagia itu sendiri. Karena merasa puas itu bisa dimanipulasi oleh apapun yang ada di dunia ini. Merasa bahagia bisa dimanipulasi. Saudara bisa pergi ke Disneyland mungkin, saudara pergi ke tempat hiburan, saudara merasa bahagia, itu manipulasi. Pulang susah lagi. Saudara merasa puas, ternyata belum juga. Maka saudara terus mencari dan mencari supaya puas. Maka benarlah
kata pengkhotbah? Di bawah langit ini semua sia-sia. Artinya dia mau beritahu kepada kita, dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada kita. Yang dunia berikan hanya rasanya bahagia, rasanya puas. Tapi itu bukan. Karena ketika kepuasan itu datang dari Tuhan sendiri, kebahagiaan itu datang dari Allah sendiri, itu adanya di dalam, bukan persoalan di sekitar kita, bukan di luar kita. Maka saudara-saudara, sukacita Kristen itu tidak bergantung kondisi di sekitar kita. Baru kemudian yang kedua, pasal selanjutnya pengkhotbah bicara, ternyata di bawah yang sia-sia itu, supaya kita bisa hidup, kita perlu hikmat. Maka itu kita perlu dididik. Dan Tuhan mendidik kita melalui semua yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita cukup bijak untuk memperhatikan semua kejadian dalam hidup kita? Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Sekalipun nampaknya negatif, semua orang melihatnya negatif. Semua orang bicara COVID-19 ini penghambat, penghalang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau jujur, justru pandemi ini membuat gereja-gereja kreatif. Para pengkhotbah harus lebih kreatif. Karena hanya bicara di depan kamera, puji Tuhan ini ada jemaat. Kami di Batu awal-awalnya hanya bicara dengan kamera. Sudah biasa khotbah lihat orang, sekarang hanya lihat benda mati itu. Itu tidak mudah. Ulang-ulang harus ditegur, lihat kamera itu. Kalau pakai 3 kamera harus bisa pindah. Lihat lagi kamera yang sana. Supaya orang yang lihat juga tidak bosan. Ya, harus berubah. Ternyata bisa juga setelah tahun yang kedua sudah lancar kalau khotbah hanya dengan kamera, tidak ada masalah. Saya lihat Bapak Gembala kita sering posting, wah keren banget. Tapi coba sebelumnya pasti lihat barang sepotong itu kaku sekali. Saya baru pulang pelayanan akhir tahun di Aceh. Ada pemandangan yang menarik yang tidak dilihat oleh orang kebanyakan. Saya bilang kepada hamba Tuhannya, dalam perjalanan Lok Semawai ke Biren, saya bilang, coba perhatikan. Menurut saya hanya ada di Aceh, wanita paling banyak bawa sepeda motor. Kalau tidak percaya mari kita hitung. 1 jam perjalanan, semua kendaraan dari depan, kalau itu wanita kita hitung. 1 jam perjalanan hampir 1000 wanita naik sepeda motor. Pada saat yang sama, dari luar kita mendengar ada hukum tertentu di daerah ini. Wanita tidak boleh naik motor ngangkang. Gimana orang naik motor tidak boleh ngangkang? Dan faktanya ada begitu banyak wanita naik sepeda motor. Yang hitung tanya, untuk apa sih Bapak hitung-hitung begini? Saya bilang saya tidak lihat di tempat lain sebanyak ini. Sebentar wanita, semua naik sepeda motor. Saya mau belajar sesuatu. Ada apa di daerah ini? Ajak berpikir, lihat lagi budaya. Lihat lagi pahlawan wanitanya dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang menarik di sini, berarti wanita-wanita di sana bisa mandiri, tidak bergantung kepada suami. Mau kemana-mana tidak perlu teriak suami, mereka bisa jalan sendiri. Dan motornya itu kebanyakan NMAX yang besar. Keren kan? Itu menarik. Dan saya menarik pelajaran, dan saya bilang di gereja, saudara perhatikankah siapakah wanita-wanita di sini? Nah saudara, dalam teks kita pakai kapak yang tumpul dan juga ular. Ini bicara apa saudara-saudara? Ini bicara kita harus sebenarnya memperhatikan hal yang nampaknya mungkin kecil, dan itu mungkin bisa jadi kita pikir ini yang kecil enggak usah diperhatikan aja. Tapi ini justru penting. Kalau kapak itu tumpul, kita perlu waktu yang panjang, kita perlu tenaga keluar lebih banyak untuk membelah kayu.
Orang bilang, nggak usah lah, lanjut aja terus, sudah tumpul, nggak apa-apa. Tapi ada orang bijak, dia bilang begini, berikan saya 6 jam untuk menebang pohon itu. Dan saya akan menghabiskan paling tidak 2-3 jam pertama untuk mengasah kapak ini tajam benar. Dan saya akan memotong pohon itu. Seringkali kita menganggap remeh hal yang nampaknya sepele. Kita pikir ini buang waktu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Jemaat yang hari ini sedang mengikuti ibadah ini. Ada orang berpikir ikut ibadah itu buang waktu. Kita hanya buang-buang waktu. Tapi orang tidak sadar apa yang dikerjakan yang nampaknya 1 jam, 2 jam. Akibatnya kekekalan. Maka pengkhotbah mau mengajar kita, kalau saudara perhatikan mulai ayat 1 sebenarnya pasal 10, dia sudah mulai bicara hal yang kecil itu seringkali merusak. Lalat yang mati dimasukkan ke dalam salep yang wangi itu jadi busuk. Ayat yang ke-18 pasal 9 dia beritahu 1 orang saja buat salah rusak semua. Maka Tuhan mendidik kita untuk peka terhadap hal-hal yang nampaknya kecil. Saudara ingat Musa? Musa begitu luar biasa memimpin bangsa Israel. Pada awal-awalnya dia begitu sabar. Sehingga Tuhan Allah bilang Musa ini orang yang paling lembut hatinya. Tetapi di ujung akhirnya dia gagal. Ketika bangsa itu bersungut-sungut dia tidak sabar. Dan Tuhan Allah bilang tunjuk batu itu. Tapi yang Musa lakukan dia pukul batu itu. Emosi yang tidak terkendali merusak semua yang sudah dia bangun dari awal. Dan Tuhan Allah bilang, kamu tidak boleh masuk Kanaan. Mungkin saudara pikir Tuhan, itu kan hanya beda-beda tipis, tunjuk dan pukul. Bagi kita itu kecil, sepele. Tapi bagi Tuhan itu serius. Orang juga bertanya, kenapa Saul dihukum begitu berat? Daud yang berzina, kok tidak seperti hukuman yang diterima oleh Saul? Saul dihukum, kan hamba Tuhan juga datang terlambat, kira-kira begitu. Nabi Samuel datang terlambat. Orang kalau mau mencari-cari salah itu gampang sekali ya. Semua bisa jadi salah. Ini kan yang soal terlambat. Dan pada saat yang sama kondisi juga nampaknya setuju dengan tindakan Saul. Musuh sudah dekat. Dan bangsa ini mulai ketakutan, kocar-kacir. Korban harus dipersembahkan dulu, baru bisa mereka melawan. Tapi Samuel belum datang. Ya sudah, Saul ambil tindakan. Dia melakukan tugasnya Samuel. Coba dia sabar sedikit saja. Pasti ceritanya berbeda. Tapi bukankah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Ada banyak keluarga hancur berantakan. Oleh karena banyak orang di dalamnya yang begitu ego, yang tidak mau sabar, yang tidak mau tunggu. Seandainya ditunggu 1 hari lagi, mungkin tidak terjadi perceraian. Seandainya ditunggu 1 hari lagi, atau mungkin 1 jam lagi, mungkin tidak terjadi kecelakaan itu. Bukankah di sekitar kita banyak pelajaran yang Tuhan sudah berikan? Ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta harus ke Solo untuk berkhotbah. Waktu itu belum setertib sekarang. Di counter check-in, dia sedikit berdebat dengan petugas. Saya sudah pesan dan sudah oke, kenapa sekarang di cancel? Kenapa sekarang harus dibatalin? Setelah diskusi sebentar, akhirnya hamba Tuhan ini menyerah dan dia pulang ke rumah. Dia pulang tapi dia marah-marah. Kan saya ada pelayanan.
Masa Tuhan tidak mengerti? Sambil duduk di depan televisi, dia menonton televisi. Pesawat yang mau ditumpangi overshoot di Bandara Solo dan banyak orang meninggal. Dia langsung berlutut di depan televisi. Tuhan, ampuni saya. Setelah baca ayat 13 dan seterusnya, orang bodoh itu terlalu banyak ngomong, sementara dia tidak mengerti apa yang terjadi di depan. Orang berhikmat itu sabar. Dia cukup peka. Dan dia tidak sembarangan bicara sehubungan dengan situasi apapun yang terjadi di sekitar hidupnya. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Orang yang berpengetahuan itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi orang yang berhikmat, dia bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi orang yang berhikmat itu tahu bagaimana dia melakukannya. Saudara dan saya sama-sama tahu firman Tuhan. Ampunilah saudaramu. Pertanyaannya, bagaimana saya mengampuni? Itu diperlukan hikmat. Tegurlah mereka yang salah. Itu pengetahuan. Tapi hikmat, bagaimana cara menegur? Itu dua hal yang berbeda. Maka Tuhan mendidik kita setiap hari supaya makin hari kita bukan hanya tahu kebenaran. Makanya saudara jangan heran melihat ada orang seringkali mengeluh. Dia itu kan tahu Alkitab. Tapi kenapa dia buat begitu? Banyak orang tahu, tapi bodoh, tidak bijak. Itu yang dimaksudkan pengkhotbah di sini. Hendaklah kita menjadi orang yang bijak. Karena dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Selain Tuhan dan firman-Nya, itulah yang menuntun kita. Sehingga setiap tindakan kita terukur bijak. Dan akhirnya anugerah berkat itu datang juga kepada kita. Sebaliknya orang bodoh, ini ironis sekali ayat yang ke-15. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudara, ini konteksnya bicara tentang masyarakat tradisional pada waktu itu. Masyarakat urban, semua mau ke kota. Karena di kota itulah tempat pertemuan. Ada ekonomi, sosial, sehingga semua orang mau ke sana. Tapi orang bodoh untuk jalan ke sana pun dia tidak tahu. Ini ironis sekali. Dia hanya bisa ngomong saja. Tapi tidak ada sesuatu yang baik keluar dari hidupnya, dan tidak ada sesuatu yang baik yang akan dia dapatkan. Maka saudara-saudara jangan heran, banyak orang bodoh. Sekalipun nampaknya gelarnya tinggi. Saudara mungkin kalau perhatikan di sekitar kita, yang melakukan korupsi itu bukan orang bodoh. Itu bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak tahu bagaimana mengelola, bagaimana melakukan tugas mereka. Bagaimananya ini? Maka itu banyak orang pintar, tapi sebenarnya bodoh. Mau bukti? Terlalu banyak orang memberikan alasan yang tidak perlu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Ini orang bodoh sekali. Waktu dia berkata dia tidak punya waktu, sebenarnya dia mau beritahu, aku sudah mati. Saya terlalu sibuk. Saudara bayangkan ketika saudara punya masalah, punya pergumulan. Lalu saudara berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Lalu Tuhan jawab, sorry, saya sibuk.
Tuhan ini sudah koma, Tuhan sudah mau mati. Tuhan bilang, maaf, saya tidak punya waktu. Betapa banyak orang seperti ini. Orang-orang seperti ini, saya yakin, kalau itu orang percaya, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan didik dia lewat berbagai peristiwa. Maka saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mau beritahu. Perhatikan tiap hari dalam hidup saudara. Ada didikan apa yang sedang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Perhatikan. Mulai bangun pagi sampai istirahat malam hari. Mungkin setelah ibadah ini, mungkin waktu pulang, mungkin dalam perjalanan di mobil, coba ingat-ingat lagi. Pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua menjadi orang yang bijak. Jangan pernah sepelekan hal yang sederhana, yang kecil. Karena biasanya Tuhan mulai dari hal yang sederhana. Maka perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, kata Rasul Paulus. Supaya kamu tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Marilah kita menjadi orang-orang bijak di dalam perjalanan hidup kita melanjutkan 2022 bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Sesungguhnya seringkali kami melakukan hal-hal yang bodoh. Sekalipun kami tahu apa yang Tuhan mau. Tapi kami gagal ketika kami harus menerapkannya. Karena kami tidak memperhatikan Engkau. Kami tidak memperhatikan apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami kurang peka untuk melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam hidup kami, di mana Tuhan sedang mendidik kami. Bila kebenaran pagi ini menolong setiap kami, mulai bangun pagi sampai tidur malam, kami menjadi orang-orang yang peka terhadap cara Tuhan, bisa jadi menegur kami, mengajar kami, menasehati kami, supaya kami makin hari makin bijak di dalam perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, dalam keluarga, tapi juga dalam berjemaat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Guru Agung itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.